Mantu. Bapak ini saya mau sampaikan bahwa hari ini persiapan untuk supervisi observasi. Baik. Sebelum supervisi Bapak ini tanya dulu perangkat pembelajaran sudah disiapkan secara matang atau belum, Pak Guru? Bapak bisa cek langsung. Oh ya, baik. Sebentar Bapak cek dulu. Baik, ini perangkat pembelajarannya sudah beres semua, sangat lengkap sekali perangkat pembelajarannya. Bapak ingin tanyakan kepada Bapak Guru, kira-kira bagian mana yang sebentar Bapak Guru akan supervisi Bapak Guru? Bagian yang mau disupervisi sebentar itu bagian disiplin positif atau budaya positif yang akan saya terapkan dalam pembelajaran. Oke, baik. Semoga sebentar Bapak Guru bisa mempersiapkan diri secara baik agar proses pembelajaran proses supervisi bisa berjalan secara maksimal, dan mudah-mudahan bagian yang ingin kita supervisi tentang budaya positif bisa Bapak Guru perlihatkan, bisa terapkan dalam proses pembelajaran. Bisa ya Pak Guru? Oke, terima kasih ya. Siapkan diri untuk sebentar kita langsung ke kelas. Ya, kita langsung ke kelas. Oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Baik. Bagaimana kabar hari ini? Siapa? Sudah siap ikut pelajaran hari ini? Siapa? Hari ini kita dengan pelajaran apa? Baik, dengan proses kerja finishing ya? Ya Pak. Oke, terima kasih. Semuanya sudah hadir semua? Pak. Hadir semua ya? Ya Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Ketua kelas bisa pimpin kita dengan doa. Semangat balik. Baik. SMK Bisa. oke, semangat ya. Nah, kita lanjut tadi di pembelajaran kita tadi bahwa kita lanjut dengan pembelajaran kerja finishing ya. Nah, pembelajaran kita di minggu lalu tentang apa? Kan sebelumnya kita sudah pernah di minggu lalu itu ada, kalau tidak salah, tentang sistem pewarnaan atau sistem finishing akhir. Ya Pak. Nah, coba siapa yang bisa sebutkan sistem pewarnaan? Apa saja sistem pewarnaan? Silakan. Warna celup. Warna celup. Apa lagi? Warna semprot atau spraying. Ya, satu lagi. Yohanes. Masih ada lagi? Warna kuas. Warnaan menggunakan alat kuas atau baik. Baik, coba jelaskan langkah-langkah melakukan pewarnaan dengan teknik atau dengan alat kuas. Langkah-langkah kita melakukan pewarnaan dengan menggunakan peralatan kuas seperti apa? Sediakan air dalam wadah.
Silakan. Tidak usah takut salah. Coba. Siapa? Silakan. Bahan pewarnaan produk diatur biar Ya, mungkin ada teman yang bisa bantu. Silakan. Saya, Pak. Ya. aduk bahan pewarna produk biar encer dan rata. Berikutnya, setelah diaduk, langkah Masukkan selanjutnya dengan tipis pada permukaan yang akan diwarnai. Yang ketiga, ulangi dengan lapisan kedua hingga kering. Jika pewarnaan ini dianggap belum selesai, bisa diulangi lagi dengan teknik seperti di atas tadi. baik, terima kasih. Jadi itu proses finishing dengan teknik Puas. poles menggunakan peralatan kuas. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan bahan dan alat. Langkah yang kedua, mencampur bahan pewarna menggunakan air atau menggunakan minyak. Yang ketiga, mencoba mengoleskan pada permukaan air untuk melihat keenceran cat yang sudah kita campur tadi. Ketika kita melihat sudah encer, hasil campuran cat dengan air atau dengan minyak tadi sudah encer, barulah proses pengaplikasian atau proses pengolesan menggunakan alat kuas pada produk atau benda kerja yang sudah kita buat, ya. Ya, Pak. Atau ada cara lain, atau ada teknik yang lain selain teknik poles menggunakan peralatan kuas. Ada lagi teknik yang lain, Pak? Atau Ayo, Pak. apa saja teknik yang lain seperti apa? Warna dulu. Pewarnaan celup. Nah, langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam melakukan pewarnaan celup. Yang pertama, sediakan air dalam wadah. Yang kedua, didihkan air tersebut. Yang ketiga, masukkan zat pewarnaan yang diinginkan. Tiga, masukkan produk tersebut. Empat, masukkan produk tersebut. Lima, diamkan kurang lebih 30 menit. 6. Angkat produk tersebut dan tiriskan hingga kering. Selanjutnya, pas. Pak. Baik. Minta maaf, tadi kita terlanjur langsung ke materi. Bapak absen dulu satu-satu. Ini tadi hari semua tuh. Ya, Pak. Yang pertama, Adrian sekolah. Ada Pak. Adrian sekolah. Antonius, Hadir, Pak. Jeski, Hadir, Pak. Yohanes. Hadir, Pak. Terima kasih. Nah, jadi kita lanjut tadi tentang pewarnaan celup, ya. Pewarnaan celup hasil untuk melihat hasil proses pewarnaan yang lebih bagus dan berkualitas, kita menggunakan air panas Ya, Pak. atau air dingin. Biasa yang digunakan Air panas, Pak. air panas atau air dingin. Air panas. Karena air panas untuk membuka pori-pori bahan yang akan kita finishing, sehingga pewarna lebih mudah menyerap dan lebih bertahan lama, dan hasilnya juga lebih mengkilat seperti yang sudah pernah kita lakukan. Lalu ada lagi selain pewarnaan tadi, pewarnaan
dengan menggunakan peralatan kuas, dengan teknik celup. Kalau tidak salah masih ada satu lagi ya. Teknik pewarnaan apa? Terus spraying. Peralatan yang kita butuhkan apa? Sabun jet. Bahan alat penunjang lainnya apa? Kompresor. Fungsi dari kompresor kompresor berfungsi untuk menyalurkan angin pada saat penyemprotan, dan bagian-bagian yang untuk menyetel besar kecilnya semprotan yang ada pada tabung jet ada berapa bagian? Dan ada besar, kecil, sedang, kurang lebih ada 3 atau 4 ya. Lalu selanjutnya, selain 3 jenis teknik pewarnaan, apa lagi? Surya. Hanya 3 jenis pewarnaan saja. Setelah sistem pewarnaan, kita lanjut dengan sistem pembakaran. Sistem pembakaran. Nah, dalam proses finishing dengan sistem pembakaran, proses pembakaran ditunjukkan agar warna kayu menjadi hangus atau menghitam. Pernah melihat orang melakukan finishing dengan teknik bakar? Nah, hasilnya lebih unik atau proses finishing dengan teknik bakar untuk mempercantik dan memberikan kesan unik pada produk yang kita buat. Baik, nanti dalam pembelajaran kita selanjutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mencoba menerapkan proses finishing dengan teknik bakar. Nah, sebelum kita melapisi dengan bahan pewarna politur atau clean untuk menghilangkan permukaannya, kita coba menggunakan teknik bakar. Lalu yang berikut, sistem pemutihan. Sistem pembakaran untuk menghanuskan, sistem pemutihan. Nah, sistem pemutihan atau bleaching merupakan teknik yang akhir-akhir ini banyak dipakai pada produk-produk furnitur. Jadi contohnya macam produk-produk yang sudah kalian buat di pertemuan kita sebelumnya itu. Hanya saja dalam proses melakukan pengolesan pewarna pada produk, mungkin kalian masih ragu-ragu, masih kurang yakin dengan teknik atau mengolah kelenturan tangan kalian dalam mengoles. Coba perhatikan baik-baik produk yang sudah kalian finishing atau sudah kalian poles dengan bahan pewarna, pasti masih ada bagian yang tebal, tipis, pasti masih ada. Coba perhatikan. Apalagi proses yang kalian lakukan hanya 1 kali lapisan. Itu yang perlu diperhatikan. Karena dalam proses finishing untuk memperoleh hasil yang bagus, proses lapisan cat atau politur ini
dilakukan 2 sampai 3 kali ya. Tapi pengalaman yang kalian praktekkan hanya pada lapisan dasar saja. Baik, lanjut tadi sistem pemutihan atau bleaching tadi untuk produk-produk yang berbeda. Jadi produk-produk yang kecil, misalnya produk-produk yang seperti kalian buat seperti aspal, gantungan kunci, dan masih banyak jenis produk yang lain. Nah, yang berikut kita kembali ke langkah-langkah awal. Langkah-langkah awal dalam melakukan finishing sebuah produk. Coba cek kembali apa yang sudah kalian lihat di bagian awal. Untuk melakukan finishing yang baik, terlebih dahulu kita harus mengetahui finishing yang sering digunakan pada produk-produk furnitur. Langkah-langkah apa yang kita lakukan sehingga produk-produknya lebih berkualitas, produk-produknya lebih mengkilat. Kembali ke awal tadi, sistem penggosokan. Coba cek kembali. Coba cek kembali. Ada bagian awal itu. Sistem penggosokan, sistem pelapisan. Ada lagi? Baik, nah, tadi tentang sistem finishingan, sistem pelapisan dasar pada produk ya. Dari penjelasan tadi sudah bisa paham? Sudah bisa paham ya? Sudah paham. Baik, sudah bisa paham. Nah, berikut ada 1-2 pertanyaan untuk sebagai post-test untuk menilai pengetahuan pemahaman kalian selama proses pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama coba sebutkan jenis-jenis sistem finishing. Apa saja? Siapa yang bisa? Jenis-jenis sistem finishing. Apa? Ya, Sistem penggosokan, ya, sistem pelapisan, benar. sistem penghalusan, sistem Ada 2 lagi. sistem pewarnaan, dan sistem pemutihan. Baik, terima kasih. Benar tidak yang disampaikan? Sesuai dengan penjelasan tadi atau cuma teman-teman yang lain? Sesuai tidak yang dijawab oleh Antonius tadi? Sesuai tidak dengan penjelasan? Coba cek tadi penjelasan yang sudah kalian catat tadi. Sesuai Pak. Oke, yang berikut sistem
Nah, sebutkan bahan-bahan yang digunakan untuk menggosok atau memfinishing sistem penggosokan. Pak. Ya, Yang silakan. pertama bening atau pecahan kaca. Yang kedua batu licin. Yang Ya. ketiga dedaunan. Yang keempat tulang Pak. Ya. Jadi itu bahan yang digunakan untuk penggosokan atau penghalusan permukaan produk yang kita buat. Jadi itu sistem penggosokan pada masa tradisional, pada masa-masa zaman nenek moyang kita. Jadi pada waktunya mereka, pada masa nenek moyang itu mereka melakukan sistem finishing penggosokan ini dengan menggunakan bahan-bahan seperti yang disebutkan tadi. Ada menggunakan beling, batu, daun-daun untuk menghaluskan permukaan produk. Berikan aplaus dulu untuk Jesse. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan untuk yang terakhir. Sebutkan macam-macam finishing sistem semprot. Ya, silakan. Ada 3 bagiannya. Ada 3 macam-macam sistem finishing semprot. Yang pertama jenis melamin. Jenis melamin ini dilakukan dengan semprotan basah. Sistem finishing UNC atau nitrocellulose. Dan yang terakhir jenis cat sintetik atau albit enamel. Baik, jadi untuk pembelajaran kita hari ini dengan adanya proses ini atau 1-2 pertanyaan untuk mengetes pemahaman ini, Bapak lihat di sini kemampuan kalian sudah bagus. Nah, yang berikut tugas rumah. Atau sebelum bertugas rumah, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran kita ini. Kesimpulan atau rangkuman yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, kalau tidak bisa, Bapak yang mengambil kesimpulan bahwa setiap proses pembelajaran kita dari pertemuan sebelumnya dan juga pertemuan hari ini, bahwa langkah-langkah atau sistem finishing yang sudah kita pelajari, yaitu sistem penggosokan, sistem pelapisan, sistem pewarnaan, sistem penghalusan, dan terakhir sistem pemutihan. Jadi itu bagian-bagian penting yang harus kita pahami dan juga kita terapkan pada kegiatan praktek kita di pembelajaran kita selanjutnya. Baik, dari mungkin itu kesimpulan yang Bapak ambil pada pembelajaran kita hari ini. Yang berikut tugas rumah. Siap kata tugas rumah. Pertemuan kita berikutnya kapan?
Satu kelas. Kita hari Sabtu lagi ya. Coba. Nanti hari Sabtu kumpulkan tugas dan juga kita cek tugas praktek di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang catat ini soal untuk tugas rumah. Yang pertama, sebutkan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk sudah. Ya. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menggosok atau memfinishing sistem penggosokan. Untuk menggosok atau memfinishing sistem penggosokan. Yang kedua, sebutkan langkah-langkah pewarnaan di dalam finishing. Sebutkan langkah-langkah pewarnaan dalam finishing. Langkah pewarnaan dalam finishing. Terakhir, bagaimana? Cukup 3 nomor atau 5 nomor? 3, Pak. Sudah bisa mengerti semuanya, jadi 3 nomor soal untuk tugas. Yang terakhir, apa tujuan dari sistem burning dalam finishing? Sistem burning dalam finishing. Sudah, Pak. Oke. Masih semangat ya? Mas, Pak. Ya, pembelajaran yang berikutnya. Jadi itu tugas rumah nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, ketua kelas pimpin kita doa penutup untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Silakan ketua kelas. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Besok Bisa. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terkasih Bapak Pengajar Praktik yang sudah bersedia hadir pada kesempatan ini dalam pendampingan individu P5 untuk saya CGP di SMK Negeri 1 juga Bapak Gabriel Montan sebagai rekan guru yang hadir kesempatan ini untuk kita bisa berdiskusi terkait dengan observasi yang kita sudah lakukan, dan hal ini
kita coba untuk berdialog terkait dengan observasi yang sudah berjalan. Baik, pada kesempatan ini kita sudah sampai pada tahap pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu saya sudah melakukan kegiatan pengamatan langsung observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh rekan saya Bapak Gabriel Maumkan, yang langsung saya observasi di kelas 11 DPK. Baik Pak Guru, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Apa kabar Pak Guru hari ini? Puji Tuhan, kabar hari ini sehat-sehat. Baik Pak Guru, jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Bapak untuk berdialog, ngobrol banyak hal, terkhusus berkaitan dengan kegiatan yang telah Bapak laksanakan pada pertemuan sebelumnya di kegiatan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan di kelas 11 desain dan produksi kriya kayu. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Guru. Baik Pak Guru, yang pertama, bagaimana perasaan Pak Guru setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Baik, terima kasih Bapak. Puji Tuhan, perasaan saya sedikit puas, namun ada beberapa hal yang masih belum terlalu sempurna dan perlu melakukan perbaikan. Baik Pak Guru, ada beberapa hal yang belum terlalu sempurna. Kemudian, bagaimana perasaan ketika kemarin melaksanakan pembelajaran pada saat ada kehadiran supervisor di dalam kelas? Ya, untuk perasaan saya kemarin sedikit agak tegang di kegiatan awal, mungkin karena ada orang yang sedang mengamati saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Namun selanjutnya kegiatan pembelajaran berjalan, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik Pak Guru. Berikut mungkin Bapak bisa ceritakan kembali terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin Bapak laksanakan dalam kelas. Baik, untuk proses pembelajaran kemarin, puji Tuhan, telah saya lakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Jadi proses pembelajaran kemarin, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran praktek. Jadi saya menggunakan model pembelajaran proyek personal dan membagi peserta didik dalam bentuk kelompok untuk membuat produk-produk sesuai yang direncanakan. Baik Pak Guru. Kira-kira ada berapa kelompok yang membuat produk sesuai dengan perencanaan yang dibuat dalam pembelajaran ini untuk bisa menghasilkan produk itu? Ada 3 kelompok. Baik, pengelompokan yang Bapak Guru lakukan sudah sesuai dengan yang saya amati. Juga mungkin sudah Bapak Guru sudah lihat dari segi auditorium visual dari teknisnya dan juga kemampuan keterampilannya. Kemudian model pembelajarannya untuk proyek ini basic learning sudah terlaksanakan dan hasil pengamatan saya sudah berjalan secara baik. Pak Guru, ini juga di catatan saya juga sesuai beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan di kegiatan kemarin untuk kegiatan pra observasi. Juga sudah tampak semuanya, terkhusus untuk model pembelajaran yang Bapak Guru rancang itu juga sudah terlaksana secara baik. Siswa diajak juga untuk berdiskusi, juga diajak untuk bisa bekerja sama dalam melakukan kegiatan pembuatan proyek yang sesuai dengan pembagian kelompok yang Bapak Guru sudah lakukan.
Dan hasil pengamatan saya, nah, pada saat itu Bapak Guru juga melakukan bimbingan siswa untuk bisa mencapai kesimpulan terakhir dari proses pembelajaran, juga dengan produk-produk yang Bapak Guru bimbing sampai pada hasil tadi itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ini terkait dengan hambatan yang dialami. Jadi dari proses pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin, kira-kira apa ada hambatan yang terjadi? Baik Bapak, jadi untuk hambatan kemarin selama kegiatan pembelajaran khusus untuk siswa, mungkin siswa masih takut atau gugup dalam berpendapat. Ditambah lagi ada guru lain yang berada dalam ruangan yang mungkin juga membuat mereka merasa enggan untuk berbicara, malu berbicara, sehingga hanya siswa tertentu saja yang berani menyampaikan pendapat atau bertanya atas hal-hal yang tidak dipahami. Baik Pak Guru, jadi soal keaktifan siswa kurang menyeluruh ya Pak Guru. Ya. Itu juga yang kemarin saya amati dan juga terjadi selama pembelajaran. Terkait dengan hambatan-hambatan yang terjadi ini Pak Guru, menurut Pak Guru, apa kira-kira alasannya sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran kemarin? Baik, mungkin saya kurang memaksimalkan anak-anak. Saya hanya memberikan batasan saja dengan memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin menyampaikan pendapatnya, sehingga siswa yang lain merasa nyaman-nyaman saja saat dalam proses pembelajaran. Oke baik Bapak Guru, jadi alasannya itu yang Bapak Guru hadapi. Mungkin Bapak Guru masih memberikan tawaran tidak langsung menentukan siswa untuk berpendapat secara spontan ataupun langsung ditunjuk. Kemudian terkait dengan hambatan-hambatan tadi, kira-kira solusi apa yang bisa Bapak lakukan ke depannya untuk dapat meminimalisir atau kalau boleh menghilangkan hambatan-hambatan itu? Baik Bapak, jadi rencana untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut, saya akan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa. Salah satu caranya dengan langsung menunjukkan secara langsung untuk siswa boleh memberikan pendapat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Luar biasa Guru, jadi langsung saja diberikan kesempatan kepada siswa untuk siswa yang Bapak tunjuk, sehingga semuanya merasakan kesempatan yang sama untuk bisa berbicara. Baik Pak Guru, Bapak Guru sudah menyampaikan solusi terkait hambatan ini. Kira-kira kapan Bapak Guru mulai terapkan untuk mengurangi hambatan-hambatan ini? Baik, rencana saya pada pertemuan berikutnya saya sudah dapat terapkan sesuai hasil evaluasi pada proses pembelajaran kemarin. Baik Pak Guru, sangat luar biasa terkait dengan apa yang Bapak laksanakan kemarin dari hasil pengamatan saya. Memang secara catatan hasil perbincangan kita kegiatan pra observasi semuanya sudah terlihat dan tampak dalam kegiatan observasi kemarin, mulai dari tujuan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran. Tetapi ada beberapa catatan yang telah Bapak sampaikan tadi juga terlihat dari siswa tertentu saja yang memberikan pendapat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, sedangkan yang lain belum. Jadi dari hambatan yang juga luar biasa sesuai dengan catatan saya, dengan solusi yang luar biasa yang Bapak berikan. Saya harapkan solusi yang Bapak berikan ini, sampaikan ini, termasuk rencana untuk perbaikan ke depan,
terlaksana dengan baik, sehingga kegiatan pembelajaran Bapak selanjutnya lebih positif, lebih mendukung potensi siswa, memihak pada siswa untuk berkembang ke depan. Baik Bapak Guru, demikian Guru beberapa pertanyaan yang saya berikan pada kegiatan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih banyak Bapak Guru sudah bersedia untuk saya observasi, mulai dari kegiatan observasi, kegiatan observasi di kelas sampai pasca observasi. Dan sebagai penutup, terima kasih Bapak Manajer Praktik Bapak Sintus yang sudah mendampingi saya dan rekan sejawat Bapak Guru yang berdialog di tahap pasca observasi ini. Mungkin ada hal yang kurang berkenan di kesempatan ini. Saya sebagai CGP minta maaf kepada Bapak Manajer Praktik apabila dalam dialog diskusi dengan guru ini Bapak Gedi ada hal yang kurang berkenan. Saya minta maaf, dan juga kepada Bapak Guru, terima kasih sudah bersedia ada bersama saya, dan mohon maaf kalau ada kata dan tingkah yang kurang berkenan di kesempatan ini. Terima kasih.